Ya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Eh, saya minta maaf hari ini tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua beribadah secara onsite karena saya saat ini sedang ada di Surabaya. Tanggal 28 sampai dengan 30 nanti saya harus mengikuti Mubes di Hotel Hari Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati dalam acara kami dan saya berharap dimanapun kita berada, kita tetap diberkati oleh Tuhan, sekalipun kita beribadah secara daring atau dalam jaringan. Bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat anugerah Tuhan kepada kami. Hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan pada saat ini kami akan kembali lagi belajar firman-Mu. Kemon Roh Kudus Roh Allah menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, terlebih dapat melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh diberkati hidup kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, dan diberkati pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, ya, yang akan kita ambil dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Saya memberikan tema kita hari ini yaitu berkat yang tak pernah kering. Yaitu berkat yang tak pernah kering. Kita baca kitab kita dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dari judul kita hari ini, berkat yang tidak pernah kering, kita akan melihat bersama-sama tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, di mana di tengah segala kesulitan, kesukaran, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kekeringan. Artinya apa? Artinya pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu akan bekerja secara penuh di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua manusia pasti ingin diberkati. Dan masalahnya adalah tidak semua manusia mau melakukan syarat-syarat bagaimana dia diberkati. Karena kenapa? Karena ternyata definisi berkat itu disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Dan itu adalah cara pandang yang salah terhadap berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pandangan tentang berkat itu berbeda-beda. Hal yang sering kita dengar, ya, orang cenderung ingin lahir bahagia, kemudian muda nanti bisa foya-foya, tua bisa kaya raya, dan mati mintanya masuk surga. Tanpa dia melakukan ibadah, tanpa dia melakukan hal-hal yang perlu dipandang baik di dalam hal beragama. Mereka ingin hidupnya itu bahagia, mati masuk surga. Ya. Ini saya berikan gambar seperti orang buta menuntun orang buta, saudaraku. Kecenderungan kita seperti itu. Tapi melalui firman Tuhan ini, marilah kita menghilangkan pandangan-pandangan seperti ini. Supaya jangan sampai kita berorientasi. Berkat itu berarti kita harus lahir bahagia. Lahir dari keluarga yang memiliki harta yang banyak. Sehingga kita bisa berfoya-foya. Nanti ketika kita tua dapat warisan. Dan kita mendapat warisan yang sangat banyak. Sehingga tua kita kaya raya. Kemudian kalau mati masuk surga. Jelas itu bukan sebuah gambaran yang ideal menurut pandangan firman Tuhan. Nah, melalui ayat yang kita baca tadi, kita akan melihat bersama-sama tentang apakah makna berkat menurut
Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Kita akan membaca terlebih dahulu dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkat itu digambarkan seperti apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat 3 definisi berkat Tuhan. Nah, yang pertama, makna berkat Tuhan menurut Yeremia pasal 17 ayat 8 yaitu seperti pohon di tepi air. Ini saya membuat gambarnya ini. Saya lampirkan gambar itu ada pohon yang ditanam di tepi air. Kita bisa memperhatikan kata ditanam. Kata ditanam di situ adalah sebuah kesengajaan. Jadi kata ditanam itu bukan karena tidak sengaja datang. Nah, buah sendiri ketika kemudian dia jatuh dan bijinya itu tumbuh menjadi kecambah, dia hidup, kemudian dia bertumbuh menjadi sebuah pohon, maka kita bisa perhatikan bersama-sama. Tadi tidak bisa memilih di mana dia akan menetap, memilih di mana dia akan tinggal. Tapi pohon tadi akan mengikuti sesuai dengan apa yang seharusnya dia terima, dia alami. Ketika dia mungkin jatuh di semak belukar, ya dia akan tumbuh di situ. Ketika dia jatuh di sekelilingnya pohon tadi sebagai pohon yang subur, maka sekeliling buah yang jatuh tadi akan subur pula. Tetapi ketika kita memperhatikan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 dengan menyebut kata ditanam, ada sebuah kesengajaan di mana dia ditanam di tepi air. Ini berbicara tentang bagaimana berkat Tuhan itu adalah anugerah. Anugerah apa? Anugerah di mana saudara dan saya ditempatkan dalam tempat yang tepat. Sekali lagi, saudara dan saya ada bukan karena tidak sengaja, tapi saudara dan saya ada dengan maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa, di mana saudara ada di tempat yang tepat. Ketika saudara menjadi milik Tuhan, dimanapun saudara berada, ada dalam tempat yang tepat. Dan itu adalah anugerah. Ingat, sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, karena kalau kita memperhatikan Yeremia sendiri, ketika Yeremia menyampaikan ayat ini, dia sedang tidak berbicara bahwa umat Tuhan itu hidupnya akan baik-baik saja. Tetapi dia sedang menyampaikan bahwa Yehuda akan mengalami masa-masa yang sulit juga. Tapi Yehuda harus tahu bahwa Tuhan telah menempatkan dia sebagai milik kepunyaan Allah, sebagai amsegula. Sehingga Yehuda harus berprinsip bahwa dia ada seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Ketika kita melihat bahwa berkat itu adalah anugerah Tuhan, mari kita bersyukur. Besar kecilnya berkat yang saudara terima, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Berkat saudara itu adalah anugerah Tuhan yang harus saudara syukuri. Dan tidak boleh kita kemudian menyia-nyiakan berkat tersebut. Manusia sering sombong dengan hartanya. Manusia sering sombong dengan pencapaiannya. Sehingga dia lupa kepada sumbernya, yaitu Allah yang sudah menganugerahkan berkat tadi. Manusia sering lupa bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah titipan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jika saudara adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air, menghasilkan buah, ingat, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan yang kedua, apakah makna berkat menurut Yeremia 17 ayat yang ke-8? Yang kedua, kita melihat bahwa dalam ayat tadi itu, pohon tadi tidak mengalami panas terik. Apa maksudnya di sini? Kalau kita memperhatikan, tentu pohon tadi tetap akan kena sinar matahari. Sinar matahari tetap akan menyengat pada pohon-pohon tadi itu. Tetapi kita perlu tahu bahwa untuk menghasilkan buah, pohon itu membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis atau fotosintesa. Kita memperhatikan bersama-sama
bahwa klorofil atau zat hijau daun itu dengan udara, dengan air, dan dengan sinar ultraviolet, dia kemudian akan melakukan sebuah fotosintesis yang menghasilkan buah pada tanaman tersebut. Nah, kalau kita memperhatikan panas terik yang dimaksud tadi, bagi beberapa orang itu bisa menjadi bencana. Bagi beberapa orang bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena dia sedang menghadapi kesulitan panas terik. Tapi berbeda dengan pohon yang ditanam di tepi air. Kenapa? Karena panas terik tadi ternyata adalah sebuah kesempatan bagi pohon tadi untuk bisa menghasilkan buah secara lebat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang percaya yang dia tinggal dalam iman dan percaya kepada Allah, ketika dia menghadapi persoalan, permasalahan, anggaplah itu seperti panas terik, dia tidak akan kehilangan jalannya. Bahkan dia tidak akan kehilangan imannya. Tetapi panas terik, persoalan, permasalahan hidup akan membuat dia semakin mampu untuk berbuah lebih banyak. Saudara, saat ini sebagai apa? Pohon yang ditanam di tepi air atau kemudian pohon yang ada di tanah yang tandus? Ingat, kalau saudara adalah pohon yang ditanam di tepi air, karena saudara adalah milik Allah, maka saudara harus menunjukkan di tengah kesulitan, saudara harus berbuah. Sehingga makna berkat Tuhan yang ketiga, jika yang kedua tadi tidak mengalami panas terik, artinya saudara semua mendapatkan berkat yang tidak terkondisi dalam segala keadaan. Yang ketiga, orang yang diberkati Tuhan, makna berkat menurut Yeremia 17 ayat 8, yaitu tidak berhenti menghasilkan buah. Berkat itu selalu menghasilkan buah dan berbuah berkat pula. Jadi kalau saudara diberkati, saudara harus terus memberkati. Berkat Tuhan selalu membuahkan hasil yang tetap. Aneh kalau ada orang yang mengaku diberkati Tuhan, tapi dia tidak mampu memberkati sesamanya, memberkati saudaranya, memberkati orang lain. Saat ini kita mau belajar bahwa berkat itu tidak berbicara tentang apa yang kita dapat, tidak berbicara tentang apa yang kita miliki, apa yang sudah kita kumpulkan. Tapi berkat juga berbicara tentang apa yang sudah kita bagikan. Karena saudara harus selalu menjadi berkat, berbuah bagi sesama. Nah, bagaimana kita bisa menikmati berkat? Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat? Bagaimana kita bisa memperoleh berkat yang tidak pernah kering ini, saudaraku? Ada dua hal yang bisa kita baca dalam ayat yang ke-7 tadi. Kita buka Alkitab kita dan kita baca pada ayat yang ke-7 sekali lagi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dari ayat ini kita menemukan dua hal rahasia diberkati Tuhan. Yang pertama apa? Mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, ya, kalau kita memperhatikan saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan itu, kalau saudara melihat ada gambar di situ tuh, orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan usaha. Namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang tidak mengandalkan manusia. Saudara bisa membaca dalam ayat yang ke-15. Dan tidak menjauh dari Tuhan. Yesaya 31 ayat 1 menyebutkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang tidak mengandalkan kekayaannya. Manusia selalu cenderung mengandalkan kekuatannya, mengandalkan relasinya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya. Dan kadangkala Tuhan itu hanya menjadi sebuah solusi terakhir ketika mereka sudah tidak mampu lagi. Sehingga minta maaf saja kadangkala gereja pun dijadikan ban serep, saudaraku. Ketika mereka sudah tidak mampu berusaha
dengan apa yang mereka sudah upayakan, akhirnya terpaksa dia harus ke gereja. Sakit tidak sembuh-sembuh, pergi ke dokter, pergi ke dukun. Ujung-ujungnya ya sudahlah, kita minta doa sama Pak Pendeta. Kita ke gereja, kita melayani Tuhan. Dan itu adalah cara pandang yang salah. Itu bukan tipe orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu mendahulukan Tuhan dalam setiap langkah-langkahnya. Dia selalu berusaha untuk mendengarkan apa nasihat Tuhan untuk dia lakukan. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, sekalipun kemudian dia juga tetap berusaha. Dia tidak lagi mengandalkan kekayaannya, sekalipun mungkin kekayaan tadi masih bisa digunakan. Dia juga tidak mengandalkan relasinya, sekalipun relasi itu penting. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan di atas relasi, di atas kekayaan, di atas kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini penting bagi kita semua. Kadangkala tanpa kita sadari kita mengandalkan siapa kita. Mengandalkan aku punya apa. Saat ini kalau saudara ingin mendapatkan berkat yang tidak pernah kering di situasi yang sulit yang saat ini mungkin kita hadapi, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Yang kedua, yaitu menaruh harapan kepada Tuhan. Apa itu menaruh harapan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin saksi ya. Berapa kali saya juga saksikan. Saya punya anak laki-laki 2, saudaraku. Beberapa orang selalu nyuruh saya, Pak tambah lagi supaya dapat anak perempuan, katanya begitu, saudaraku. Saya ngomong sama mereka, ya nanti kalau anak saya menikah dapat juga anak perempuan. Ya, kalau dapat anak laki-laki bahaya, saudaraku. Dan itu harus ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tapi kita dapat anak perempuan. Oh bukan Pak, maksudnya nanti kalau kita tua Pak, kalau punya anak perempuan ada yang merawat kita. Wah, banyak kesaksian orang punya anak perempuan pun tidak bisa ngerawat orang tuanya. Nah, saya mau kembalikan lagi dalam posisi ini saudara. Kadangkala kita mengandalkan diri kita dan berharap kepada manusia. Dan ini adalah cara yang salah, apalagi berharap kepada anak. Kadangkala kita berpikir yang salah terkait dengan anak kita. Kita menjadikan anak kita itu seperti aset. Kita didik, kita besarkan, kita perlengkapi dengan segala macam supaya apa nanti kalau tua bisa membalas kebaikan kita. Tunggu dulu saudaraku. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Artinya apa? Saudara dan saya diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak saudara. Supaya apa? Supaya dia hidup di jalan Tuhan. Anak kita nanti akan memiliki persoalan sendiri-sendiri. Jangan ditambah dengan persoalan kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan kita kepada anak kita, suami kita, istri kita. Karena kenapa? Ya, saudara akan banyak kecewa kalau banyak berharap kepada manusia. Saudara menaruh harapan kepada orang tua saudara supaya nanti diberikan warisan, ternyata mati nggak meninggalkan warisan. Saudara akan mengalami banyak sekali kekecewaan. Karena kenapa? Manusia adalah tempat di mana kita mendapatkan kekecewaan itu. Oleh karena itu supaya nggak kecewa, taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Menaruh harapan itu menurut terjemahan literal yaitu menaruh percaya. Jadi iman saudara itu harus ditaruh kepada Tuhan. Bukan iman kepada mujizat, bukan iman karena kita diberkati, bukan iman karena melompat dalam gelap, bukan iman karena kita keturunan orang Kristen, bukan. Tapi mari kita bersama-sama menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan mendapatkan berkat yang tidak pernah kering. Kesimpulannya, berkat yang tidak pernah kering, itu berarti kita akan melewati berbagai kesulitan. Namun saudara akan tetap mampu untuk berbuah. Berkat yang tidak pernah kering melewati berbagai kesulitan. Itu sangat mungkin terjadi. Bila saudara dan saya yang pertama mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau mengerjakan firman-Mu dalam setiap hati umat. Memberkati mereka semua dengan berkat-berkat sesuai janji Tuhan. Dan biarlah rahmat Allah, kasih setia Allah nyata atas umat-Mu. Memberkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, memberkati dalam kesehatan mereka, memberkati dalam pergumulan dan pelayanan mereka.
Biar kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan nyata atas umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Mampukan kami terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Supaya hidup kami sama seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang tidak terkondisi keadaan sulit. Kami akan terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan beserta kita. Amin.